Menteri Kebudayaan Fadlizon mengumumkan bahwa pemerintah tengah menggarap proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Proyek ini ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Dalam keterangannya, Fadlizon menyatakan bahwa penulisan ulang ini melibatkan lebih dari 100 sejarawan dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperbarui dan melengkapi narasi sejarah yang ada, termasuk menambahkan periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo yang belum tercakup dalam buku sejarah sebelumnya. Fadlizon menyampaikan kepada wartawan di Gedung A Kemendikbudristek Jakarta Pusat pada Senin 5 Mei 2025 bahwa pihaknya berencana menambahkan buku sejarah yang berbasis pada versi yang sudah ada, serta merevisi isi dengan temuan-temuan baru, khususnya di bidang prasejarah. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan buku sejarah resmi yang akan menjadi acuan dalam pendidikan nasional. Fadlizon menegaskan bahwa penulisan ulang ini dilakukan berdasarkan fakta dan kajian ilmiah dengan melibatkan para sejarawan yang ahli di bidangnya. Penulisan ulang sejarah ini merupakan pembaruan dari buku Indonesia dalam Arus Sejarah yang diterbitkan pada tahun 2012, serta melanjutkan warisan karya sebelumnya yaitu Sejarah Nasional Indonesia dari era 1980-an. Artinya, sudah lebih dari 13 tahun belum ada pembaruan dari versi terakhir. Padahal, kata Fadlizon, ada keharusan dari pemerintah untuk mengupgrade buku-buku sejarah. Hal ini dilakukan dengan memperbarui narasi di buku sejarah berdasarkan penelitian terbaru dari masa sejarah hingga kontemporer. Revisi sejarah ini disebut akan melibatkan sejarawan dari seluruh Indonesia. Mereka akan melanjutkan dan mendasarkan kajian dari dua buku rujukan utama yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu buku Sejarah Nasional Indonesia dari era 1984 yang berisi 6 jilid, serta buku Indonesia dalam Arus Sejarah yang diterbitkan pada tahun 2012 berisi 9 jilid. Salah satu catatan sejarah yang akan direvisi adalah soal prasejarah. Riset terbaru mengungkap Indonesia merupakan rumah dari lukisan gua tertua di dunia, yaitu Leang Karampuang berumur kurang lebih 51.200 tahun, Leang Buluk Sipong IV berumur kurang lebih 48.000 tahun, dan Leang Tedonge berumur kurang lebih 45.500 tahun. Temuan di kawasan Kars Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini mengindikasikan bahwa sejarah peradaban di Indonesia ternyata lebih tua dari yang selama ini diketahui. Revisi ini juga akan menyasar catatan sejarah era kolonial, salah satunya interpretasi ulang atas klaim Indonesia dijajah 350 tahun. Narasi ini dianggap sebagai generalisasi realitas sejarah yang kompleks dan bervariasi di setiap wilayah. Peneliti sejarah Pusat Riset Kewilayahan BRIN Diedi Arman mengatakan bahwa dengan revisi sejarah bisa ditulis dengan netral, memberikan ruang pada suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan, termasuk dari kelompok etnis, agama, dan gender yang jarang diangkat. Dengan melibatkan lebih dari 100 sejarawan dan akademisi, serta menargetkan penyelesaian pada HUT ke-80 Republik Indonesia, proyek ini diharapkan dapat memberikan narasi sejarah yang lebih komprehensif dan relevan bagi generasi mendatang. Adanya kabar penulisan ulang sejarah Republik Indonesia ini membuat profil Menteri Kebudayaan Fadlizon disorot publik. Fadlizon lahir di Jakarta pada 1 Juni 1971, merupakan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang dikenal sebagai politikus, budayawan, dan kolektor benda budaya. Masa kecilnya dihabiskan di Cisarua, Bogor, sebelum melanjutkan pendidikan menengah di Jakarta dan mengikuti program pertukaran pelajar AFS di Texas, AS. Ia kemudian menempuh studi sastra Rusia di Universitas Indonesia atau UI, aktif di organisasi mahasiswa dan seni, serta meraih predikat mahasiswa berprestasi 1 UI tahun 1994. Fadli melanjutkan pendidikan pasca sarjana di London School of Economics atau LSE, Inggris, dengan gelar Master of Science bidang Development Studies. Ia juga menyelesaikan program doktoral di Departemen Sejarah UI pada 2016. Karir politik Fadli dimulai dari MPR Republik Indonesia
periode 1997 sampai 1999. Ia ikut mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto pada 2008. Melalui partai ini, ia menjabat Wakil Ketua DPR RI 2014 sampai 2019 dan pelaksana tugas Ketua DPR. Sejak 2019, ia memimpin Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP, DPR RI dan aktif di forum internasional seperti SIPAC dan Liga Parlemen Dunia untuk Palestina. Dalam bidang budaya, Fadli mendirikan Fadli Zone Library, Rumah Budaya Aye Angek di Sumatera Barat, dan Rumah Kreatif di Depok. Ia juga Ketua Umum Sekretariat Nasional Berkerisan Indonesia atau SNKI 2022 sampai 2027. Koleksinya meliputi ribuan buku, keris, perangko, dan koin langka. Ia telah menerima lebih dari 50 penghargaan MURI, termasuk sebagai Menteri Kebudayaan pertama Republik Indonesia. Sebagai Menteri Kebudayaan, Fadlizon memimpin proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2025. Fadli menegaskan bahwa penulisan ulang ini dilakukan berdasarkan fakta dan kajian ilmiah dengan melibatkan para sejarawan yang ahli di bidangnya. Ia menyampaikan jika nantinya rampung, buku sejarah Indonesia versi terbaru ini akan menjadi semacam buku sejarah resmi Indonesia dan bakal menjadi acuan buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang diprakarsai oleh Fadlizon ini menjadi langkah penting dan menghadirkan narasi sejarah yang lebih lengkap, akurat, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan melibatkan ratusan sejarawan dan berbagai institusi, proyek ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan sejarah yang utuh dan tidak bias, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan di tengah dinamika global.